Jika 17 rakaat menjadi pengingat tentang kewajiban seorang muslim kepada Allah, maka 8 penjuru angin menjadi pengingat tentang kewajiban manusia kepada sesama. Membangun ekonomi, membuka lapangan kerja, menjaga persatuan, melindungi rakyat kecil, dan menghadirkan keadilan. Mungkin angka 8 yang selama ini dekat dengan Bapak bisa menjadi simbol semangat. Dan bagi rakyat Indonesia, jika sebuah amanah telah diberikan, maka tugas kita bukan hanya berharap, tetapi ikut bekerja, ikut menjaga persatuan, dan ikut mendoakan agar cita-cita besar Indonesia benar-benar terwujud. Ada angka yang istimewa bagi sebagian orang. Bagi Pak Prabowo, angka 8 adalah angka yang memiliki makna sendiri. Dan bagi saya pribadi, angka 8 juga memiliki sebuah kajian menarik untuk direnungkan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Angka 8 ini bukanlah sebuah aturan agama, bukan pula tafsir resmi, tapi sebuah renungan pribadi yang saya dapatkan dalam perjalanan berpikir. Mari kita lihat. Di zaman dulu banyak orang mengatakan bahwa ayat Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Dan saya tipe orang yang tidak mudah percaya. Sehingga akhirnya saya hitung seluruh ayat tersebut. Dan ternyata jumlah ayat tersebut adalah 6.236 ayat. Dan silahkan kalian semua buktikan. Dan ternyata memang angka 6.236 tersebut mempunyai makna yang sangat kuat. Sekarang mari kita jumlahkan. 6236. 6 ditambah 2 ditambah 3 dan juga ditambah 6, maka jumlahnya menjadi 17. Dan jika angka 17 dijumlahkan kembali 1 tambah 7, maka hasilnya pasti 8. Dan menariknya, dalam kehidupan seorang muslim ada kewajiban utama yang dilaksanakan setiap hari, yaitu sholat 5 waktu. Sekarang mari kita bicarakan. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat. Sedangkan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat. Dan jika dijumlahkan semuanya, maka hasilnya menjadi 17 rakaat. Saya akan mengingatkan kita bahwa untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, seorang muslim memiliki fondasi utama, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Namun, perjalanan seorang muslim tidak hanya berhenti di atas sajadah. Karena Allah mengajarkan bahwa manusia harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Lalu, apa artinya semesta alam? Itulah 8 penjuru angin. Dalam ilmu geografi, kita tentu pernah belajar. Bumi ini memiliki 8 penjuru arah. Mari kita sebutkan satu-satu. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. 8 penjuru yang melambangkan luasnya kehidupan. Artinya, kebaikan seorang muslim tidak hanya boleh dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi harus menyebar
ke segala arah, menyayangi siapapun, menghormati siapapun, dan memberikan manfaat kepada siapapun. Karena jika agama hanya terlihat karena ucapan, tetapi tidak melahirkan kasih sayang, belumlah sempurna dalam kehidupan. Dan khusus untuk Presiden Bapak Prabowo. Jika angka 8 memiliki makna yang dalam bagi Bapak, mungkin ini bisa menjadi sebuah renungan besar bahwa sebuah angka bukanlah menjadi tujuan akhir, tetapi bisa menjadi pengingat tentang nilai dan tanggung jawab. 8 penjuru angin mengajarkan kepada kita bahwa pengabdian tidak hanya menuju kepada satu arah. Pemimpin bukan hanya bekerja untuk kelompoknya saja, bukan hanya untuk yang mendukungnya saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena seorang pemimpin yang besar bukanlah dilihat dari berapa banyak orang yang memujinya, tetapi dari berapa banyak rakyat yang merasakan manfaat daripada kepemimpinannya. Jika 17 rakaat menjadi pengingat tentang kewajiban seorang muslim kepada Allah, maka 8 penjuru angin menjadi pengingat tentang kewajiban manusia kepada sesama, membangun ekonomi, membuka lapangan kerja, menjaga persatuan, melindungi rakyat kecil, dan menghadirkan keadilan. Mungkin angka 8 yang selama ini dekat dengan Bapak bisa menjadi simbol semangat. Dan bagi rakyat Indonesia, jika sebuah amanah telah diberikan, maka tugas kita bukan hanya berharap, tetapi ikut bekerja, ikut menjaga persatuan, dan ikut mendoakan agar cita-cita besar Indonesia benar-benar terwujud. Karena tanda-tanda kebaikan bukan hanya dilihat dari angka, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh rakyat. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan menjadi cahaya bagi dunia lainnya. Maka jika rakyat Indonesia mampu menghidupkan nilai ini, bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga memiliki akhlak yang menjadi rahmat bagi sesama, maka Indonesia bukan hanya akan menjadi negara besar. Indonesia bisa menjadi bangsa yang menjadi cahaya, menjadi mercusuar bagi dunia. Karena kekuatan besar sebuah bangsa bukan hanya pada senjata dan ekonominya, tetapi pada manusia-manusia yang mempunyai hati baik. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika ibadah menjadi cahaya, maka kasih sayang akan tumbuh di setiap jiwa. 8 arah menjadi saksi Indonesia bersinar di mata dunia nanti. Saya Beni Budaya.